Selamat malam, Shalom. Banyak juga yang datang ya. Bagus, makin lama jemaat semakin dewasa. Jadi datangnya enggak cuma kalau Pak Eras. Oke, sore ini kita akan belajar sesuatu yang sangat strategis. Artinya sangat penting. Dalam ilmu peperangan, ada yang namanya seni berperang. Dalam ilmu peperangan kalau seseorang mau menang, yang pertama harus identifikasi musuh. Siapa itu musuh kita? Harus mengenali musuh kita siapa. Apa kelebihan dia? Apa kekurangannya? Kelicikannya di mana dia? Kekuatan dan kelemahannya apa? Kita harus mengenali diri kita juga. Siapa diri kita? Apa kelemahan kita? Kelebihannya apa? Kalau dalam marketing itu ada analisa SWOT. Dianalisa musuh kita siapa? Kita sendiri siapa? Senjatanya dia apa? Senjata kita apa? Kalau kita bisa mengidentifikasi dengan benar, kita pasti menang. Itu adalah teknik seni berperang. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kita siapa musuh kita yang sebenarnya. Coba kita baca. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Bisa tolong Indah bacakan? Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, perjuangan kita, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Maksudnya bukan melawan manusia, tetapi penguasa-penguasa di udara. Siapa itu? Si iblis, si setan atau iblis. Jadi kalau kita tahu musuh kita si iblis, jangan musuhan sama mertua. Kan menantu suka dari dulu cerita klasik, menantu lawan mertuanya yang perempuan juga. Kenapa ya wanita kok lawan wanita terus dari dulu? Itu di mana-mana loh. Musuh kita bukan mertua, musuh kita bukan saudara kita, musuh kita bukan teman kita. Musuh kita iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahat di udara. Identifikasi musuh kita siapa? Mesti jelas dulu. Jangan berantem sama teman sendiri, sama saudara sendiri. Ya, identifikasi musuh. Yang kedua tolong dibaca juga 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Sadarlah. Banyak orang tidak sadar. Bahkan salah mengerti. Alkitab berkata sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, musuhmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan mau digigit-gigit, ditelan hidup-hidup. Waduh, kalau iblis digambarkan seperti singa, artinya dia ini singa ompong apa enggak nih? Kalau singa ompong kan nggak bisa gigit ya, ngemut-ngemut doang. Singanya mengaum-ngaum mau menelan, artinya ancaman besar. Jadi jangan pernah menganggap iblis itu enteng. Nah kalau di gereja masalahnya ada gereja tertentu yang mengajarkan bahwa iblis sudah kalah. Kalau iblis sudah kalah mari kita injak-injak dia nih, seperti kecoa katanya. Alkitab berkata seperti singa
Jangan dirubah-rubah seperti kecoa. Kalau di rumah di kecoa bisa sih ninjak. Kalau singa jangan coba-coba nginjak singa. Hati-hati ya. Ini musuh kita digambarkan oleh Alkitab dengan tepat. Bahaya. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu pernah dengar ajaran lain, saya nggak usah sebut ajaran mana. Di gereja aja ngomong begitu, si iblis sudah kalah. Ajaran lain ngomong begini, setan itu bodoh. Waduh, setan itu licik. Bisa dibayangkan nggak kalau kita sedang berperang, lalu ada suatu informasi bahwa lawanmu sudah kalah tuh. Kira-kira ini informasi datang dari siapa? Dari lawan untuk melemahkan kita. Setan katanya bodoh. Salah besar. Karena kalau setan bodoh, kita nggak perlu berjaga-jaga. Bodoh. Tapi Alkitab berkata berjaga-jagalah. Sadarlah kamu lawanmu itu iblis. Dia seperti singa. Satu lagi ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 9. Bapak Ibu kalau hari Minggu sore begini, kan SBT itu agak berat ya. Jadi nggak apa-apa ya ayatnya agak banyak ya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, semua saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, si iblis mengaum-ngaum terhadap semua orang. Lengah sedikit ditelan habis-habis. Enggak boleh lengah, harus sadar dan berjaga-jaga. Inilah gambaran yang lengkap dari Alkitab. Bahwa musuh kita itu berbahaya. Musuh kita berbahaya. Enggak boleh dianggap enteng. Enggak boleh dianggap enteng. Jangan pernah lengah. Itulah sebabnya kita mesti tahu siapa musuh kita. Dahulu, jauh sebelum manusia diciptakan, ada satu makhluk dikisahkan di Alkitab di Gunung Kudus Allah, di dekat Kerub. Di situ ada satu makhluk yang luar biasa. Dia gambar kesempurnaan, tetapi dia berkhianat sama Tuhan. Itu digambarkan dalam Yehezkiel 28. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-14 dan 15. Kuberikan tempatmu dekat Kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Iya, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Artinya Tuhan yang menciptakan Lucifer dalam keadaan tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang jahat. Tetapi semua makhluk yang diberi roh, diberi Tuhan kehendak bebas. Diberi Tuhan kesadaran untuk memilih taat atau memberontak. Ini buktinya. Lucifer pun diciptakan tingkah lakunya tak bercela. Sampai terdapat kecurangan. Suatu hari Lucifer mulai curang. Coba dibaca Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, Lucifer berkata dalam hatinya, aku mau menyamai yang maha tinggi. Ini mulai kurang ajar dia.
Sang ciptaan yang diciptakan begitu agung diberi kehendak bebas. Mau taat boleh, mau memberontak boleh. Dia malah mau menyamai yang maha tinggi. Ini dia kesalahan pertamanya. Kalau dibaca ayat berikutnya, nanti dibaca di rumah. Dia berdagang dengan Allah. Jadi kalau hari ini ada yang mau berdagang dengan Tuhan, hati-hati. Itu sifatnya Lucifer. Kan kalau di gereja banyak yang ngajarin begini. Kasih perpuluhan. Nanti dibalas Tuhan 30 kali lipat. Bahkan 60 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. Itu dagang bukan? Itu dagang. Jangan pernah berdagang di gereja. Tuhan Yesus berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Kalau kamu memberi jangan berharap balasan. Ini malah diajarin di gereja dapat 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Ada seorang pendeta besar bahkan nambah-nambahin. Bahkan berapapun saudara mau. Waduh. Jemaat dirusak akal budinya. Makanya Bapak Ibu kalau mendengar firman kebenaran, dibagikan ke teman-teman, saudara. Enggak begitu kali. Kamu ke gereja kok jadi malah matre berdagang sama Tuhan. Alkitab berkata, biar seluruh tubuhmu dibakar sekalipun, itu enggak ada gunanya kalau tidak mempunyai kasih. Enggak ada gunanya. Tuhan enggak butuh duitmu. Tuhan butuh hatimu. Katakan amin. Tuhan butuh hati kita. Tuhan duit buat apa? Gak butuh. Jadi kalau jemaat kasih perpuluhan, gunanya apa uang itu? Alkitab mencatat untuk perbendaharaan di bait Allah, rumah Tuhan. Perbendaharaan maksudnya apa? Maksudnya untuk bayar listrik, untuk gaji, untuk alat-alat ini semua. Untuk apa lagi? Untuk menolong yang kesusahan. Kalau ada anak-anak jemaat yang gak bisa sekolah, tetapi pinter, niat, ayo kita sekolahkan. Untuk itu maksudnya, bukan perpuluhan lalu saya kantongin. Bukan, pendeta yang gak benar ngantongin tuh. Itu ngantongin, makanya jemaat banyak yang kepahitan sama gereja. Gak mau kasih perpuluhan. Bukan, kalau ngasih Tuhan jangan hitung-hitungan pakai kalkulator. 10% itu berapa ya? Sampai sen-sennya dihitung. Itu hitung-hitungan sama Tuhan tuh. Kalau ngasih itu dengan tulus hati, ikutan, jangan pelit juga. Kalau pelit bagaimana mau jadi berkat, ya kan? Lawanmu si iblis, bukan yang lain. Jangan punya mainan sendiri. Kita mesti perang. Kita ini sebenarnya sudah babak terakhir. Banyak orang tidak menyadari. Peperangan babak terakhir itu sekarang ini. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya. Jadi iblis diciptakan dalam keadaan tidak bercela. Bukan iblis, Lucifer. Mulanya. Lalu didapati kecurangannya. Maka dia dikutuk. Hilang semaraknya. Maka kalau ini Lucifer, yang mengikut ada berapa? Dia kampanye di surga. Dapat pengikut. Sebanyak 1/3 malaikat di surga ikut dia. 1/3 malaikat. Lalu terjadi peperangan. Dibuang ke bumi. Di bumi Lucifer namanya disebut setan atau iblis. Ya. 1/3 malaikat di bumi jadi roh-roh jahat. Jadi yang namanya roh-roh jahat ada banyak. Sebanyak 1/3 malaikat di surga yang dibuang ke bumi karena memberontak bersama Lucifer. Sedangkan yang namanya setan atau iblis cuma satu, Lucifer. Jelas ya Bapak Ibu sampai sini ya. Kita mesti telanjangi dulu nih. Musuh kita siapa sih sebenarnya? Supaya kita, ternyata cuma begitu aja.
Kita harus tahu, kalau orang tidak mengenal musuhnya bahaya. Oke, manusia sekarang, pada waktu itu maksud saya, di bumi diciptakan yang namanya manusia. Hari ini berupa rangkaian cerita ya, tapi ini kisah nyata. Di awal kejadian manusia, kejadian 1 ayat 26 dan 31. Coba yang 26 dibaca, Indah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya punya keserupaan dengan penciptanya. Tapi manusia tidak akan pernah jadi pencipta, ingat itu. Jangan seperti Lucifer, aku mau menyamai yang maha tinggi, kurang ajar dia. Manusia diciptakan supaya menguasai bumi. Supaya menjadi manajer di bumi. Padahal di bumi ada iblis dan roh-roh jahat. Manusia harus berkuasa atas semua itu termasuk. Manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis sebenarnya. Dan menjadi penguasa di bumi. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu rencana mula-mula. Rencana mula-mulanya begitu. Cuman sayang, Hawa di Kejadian 3, nanti dibaca di rumah aja. Hawa malah dialog dengan iblis. Ini di yang lalu sudah kita bicarakan ya. Hawa berdialog dengan iblis di Kejadian pasal 3. Sehingga dia akhirnya memandang buah itu dan kayaknya enak. Lalu dimakanlah buah itu. Lalu suaminya ditawarin buah yang sama. Kedua-duanya jatuhlah ke dalam dosa. Akibatnya pertandingannya kalah. Manusia pertama lawan iblis 0-1. Kalah babak pertama. Ini kan sebenarnya babak pertama baru awal penciptaan. Sudah digoda sama iblis. Sudah jatuh. Sudah kalah, babak pertama sudah kalah. Waduh sayang sekali ya, kalau enggak ada iblis sekarang. Sudah kalah iblis. Tapi sayang sekali manusia kalah. Lalu ketika manusia jatuh, firman Tuhan Kejadian 3 ayat 15. Dibaca yang ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, inilah nubuatan pertama kali. Keturunan ini, manusia ini akan bermusuhan dengan keturunanmu. Jelas ya? Permusuhan ini abadi sampai nanti Tuhan datang kembali. Jadi sebenarnya terjadi permusuhan dari dulu. Jadi kalau manusia hari ini lengah, santai-santai aja, yes aku sudah menang, hati-hati. Karena kalau seseorang ngomong bahwa katakan kau umat pemenang, amin gitu. Belum, kamu belum menang. Ingat itu. Sebenarnya artinya yang benar begini. Kita umat pemenang, amin, amin. Karena itu kita harus benar-benar menang. Katakan amin. Kalau kita umat pemenang harus benar-benar menang. Jangan cuman slogannya doang yang umat pemenang. Percuma. Katakan umat pemenang, apa untungnya ngomong begitu? Harus benar-benar menang. Iblis masih mengincar keturunan manusia. Masih terus bermusuhan sampai hari ini. Memangnya hari ini berteman, tetap musuhan sampai hari ini. Babak kedua, ini babak pertama ini.
01. Ini kayak pertandingan bola aja. Setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak ada peristiwa yang signifikan, nggak ada peristiwa yang penting. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengosongkan diri, turun menjadi manusia. Peristiwa penting berikutnya, babak kedua, Tuhan Yesus lawan iblis. Iblis kok berani mencobai Tuhan ya? Bukankah Alkitab berkata dia gemetar? Terjemahan Alkitab kurang tepat. Yang gemetar itu bukan iblis. Yang gemetar itu roh-roh jahat. Sepertiga malaikat itu kalau lihat Tuhan Yesus gemetar. Tapi iblis tidak. Justru iblis mencobai Tuhan Yesus 3 kali. Ingat gak? Nah ini dia. Ini sama dengan Hawa, mau disesatkan pikirannya. Tuhan dicobai, tetapi kita tahu bahwa Tuhan menang. Nanti dibaca di rumah Lukas 4 ayat 3 sampai 12. Di rumah aja dibacanya. Kisah ini kisah tentang Tuhan yang dicobai oleh iblis 3 kali. Tapi Tuhan menang. Kenapa menang? Jawabannya sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, selalu begitu Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, maksudnya apa? Sebab menurut firman tidak begitu. Beda dengan Hawa. Kalau Hawa jelas loh, ketika Tuhan ngomong jangan makan buah itu nanti kamu mati, malah dimakan. Gak sesuai firman. Kalau Tuhan Yesus gak bisa diakalin sama iblis. Nah, di ayat 13 baru kita baca. Lukas 4 ayatnya yang ke-13, tolong dibaca yang keras. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu apa? Waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Iblis sudah KO belum? Belum. Iblis belum KO. Menunggu waktu yang baik. Menunggu apa itu? Menunggu apa dia? Menunggu kesempatan, menunggu waktunya. Waktu di situ kairos. Dalam teks asli Alkitab kairos. Kairos. Apa maksudnya? Yang pertama artinya waktu. Yang kedua artinya musim, menunggu musimnya. Kok ada musim-musiman ya? Menunggu saat yang tepat. Menunggu kesempatan yang tepat. Menyerang lagi dia. Itulah sebabnya Alkitab berkata lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum nunggu lengahnya manusia. Itulah sebabnya di yang terdahulu tadi ada gambar keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Bermusuhan terus, terang lawan gelap. Kebenaran lawan kepalsuan. Hari ini kita belajar kebenaran, kepalsuan begitu banyak. Hati-hati. Bahkan seorang pengkhotbah bisa mengkhotbahkan kepalsuan. Iblis dibilang sudah kalah. Belum. Hati-hati. Kita umat pemenang harus benar-benar menang. Di kitab Wahyu baru Tuhan berkata, jika engkau menang, kamu kuberi banyak hal. Jika kamu menang, kan gitu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Terus firman Tuhan dengan berbagai kalimat menggenjot kita supaya ayo berusaha. Ayo perang yang benar. Lawanmu si iblis. Jangan bisa dijatuhkan sama iblis. Nanti di rumah dibaca terus. Kejadian 3 ayat 15. Menunggu waktu yang tepat. Babak kedua dimenangkan oleh siapa? Tuhan Yesus. 1-0. Kalau digambar tabelnya, pertama kalah, kemudian 1-0, berikutnya baru sekarang babak terakhir. Babak terakhir semua manusia, khususnya umat percaya,
sedang ditunggu iblis. Dijatuhkan dia. Hati-hati, lawan kita yang satu ini benar-benar licik. Sangat licik, sangat amat licik. Dan dia pintar menjatuhkan manusia. Faktanya apa? Faktanya banyak orang jatuh kan? Pendeta ada yang jatuh? Ada. Aktivis? Apalagi. Jemaat? Oh, yang ngomong bukan saya loh ya. Ada yang ngomong lebih banyak katanya. Kalau seseorang jatuh, kan yang lalu kita sudah bicara tentang senjata kebenaran. Benar ya? Kita mesti jadi senjata kebenaran, alat kebenaran. Kalau seseorang jatuh, jadi senjata iblis. Senjata kelaliman. Hati-hati loh. Apalagi pendeta. Kalau dia sampai jatuh, wah yang jatuh banyak. Karena jemaatnya ikut, ya dia ternyata percuma ngomong. Alat yang efektif di tangan iblis. Kalau Bapak Ibu ngomong aminnya kencang, kalau di gereja, hati-hati. Kalau jatuh nanti jadi alat kelaliman loh. Ampuh lagi, tajam lagi pedangnya. Hati-hati. Ya. Mulai hari ini, babak terakhir itu pertandingannya, perangnya 1 lawan 1. Gak bisa gini, suami gak bisa ngomong sama istrinya, istriku rajin ke gereja, aku nitip dia aja deh. Absen. Ya kalau absen bisa nitip. Keselamatan gak bisa nitip. Sendiri-sendiri. 1 lawan 1. Kamu harus menang, kata Tuhan Yesus. Kamu harus menang seperti aku menang. Harus. Gak ada pilihan lain. Kamu harus menang. Karena kalau kamu kalah, kamu hilang. Ini babak terakhir. Kok tahu sih ini babak terakhir? Karena, masih ingat gak? Kedatangan Tuhan ada ciri-cirinya. Dulu ada Raja Nebukadnezar bermimpi. Yang patung itu. Kan semua sudah terjadi. Tinggal yang paling bawah. Artinya Tuhan segera datang. Babak terakhir ini. Kalau menurut kitab Wahyu, gulungan-gulungan itu kan sudah dibuka semua. Bapak Ibu ikut gak ya seminar kitab Wahyu itu ya? Kalau yang ikut tahu, gulungan itu sudah dibuka semua. Tinggal menunggu waktunya Tuhan datang kembali. Iya kan? Artinya kita gak ada waktu untuk bersantai-santai. Ayo kita perang lawan iblis. Ayo kita perang lawan iblis. Gak bisa santai-santai. Gak bisa. Nah masalahnya adalah kalau lawannya ke sana, seseorang masih punya main game sendiri, suka main game sendiri, dia nggak tahu lawannya menerkam tiba-tiba. Dia nggak bisa fokus kepada tujuan, nggak bisa, karena dia punya mainan sendiri. Apa itu? Segala keinginannya, diulang-ulang lagi nih. Yang mencelakakan manusia itu segala keinginannya. Babak terakhir habis-habisan nih, iblis tahu waktunya sudah singkat. Kalau seseorang hari ini masih punya keinginan, bahaya. Bahaya berat. Sebab segala sesuatu dimulai dari keinginan. Segala sesuatu dimulai dari keinginan. Coba dibaca Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Ini sudah dibaca berkali-kali tapi gak apa-apa. Yakobus 1 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi awalnya begini Bapak Ibu. Mulai dari keinginan, lalu lahir dosa. Kalau sudah lahir dosa, maka melahirkan maut. Jadi segala sesuatu dari keinginan. Jadi jangan sedikit-dikit gini, ada orang selingkuh. Kenapa lu selingkuh? Gara-gara iblis Pak. Bukan, gara-gara keinginanmu sendiri. Iblis bilang, gue dijadiin kambing hitam.
Orang dia mata keranjang karena dirinya sendiri, belum digoda udah mata keranjang, gimana sih? Keinginan, jangan punya keinginan. Segala sesuatu itu dimulai dari kecil, keinginan kecil. Enggak tiba-tiba gede, enggak. Ada enggak orang selingkuh? Caranya gini, ke mall, ketemu di lift, kenalan, langsung selingkuh. Ada? Enggak ada. Enggak ada pasti. Pasti dia melirik dulu. Lirikan pertama. Kemudian ada yang kedua. Ada yang ketiga pasti. Lama-lama makan siang. Pura-pura nggak tahu lagi. Setelah makan siang lama-lama makan. Cepet amat sih makan malam. Makan sore dulu. Langsung makan malam aja. Intinya selingkuh itu pelan-pelan. Makanya jangan kasih pijakan pada iblis. Coba dibaca ayatnya, itu yang pijakan itu Efesus berapa itu? Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27, tolong dibaca. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan di sini teks aslinya topos. Teks aslinya topon, tapi akar katanya topos. Apa artinya topos? Artinya pijakan. Artinya ruangan. Artinya kesempatan. Bapak Ibu jangan kasih pijakan sama iblis sehingga dia apa itu namanya? Mangkal ya. Pangkalan. Topos itu pangkalan. Ruangan boleh, ada ruangan. Jangan kasih ruangan pada iblis. Jangan buka kos-kosan sama iblis. Nanti dia ngekos. Kos-kosan kok yang ngekos iblis. Ini kira-kira gitu nih, topos tuh begitu. Jangan kasih ruangan, jangan kasih tempat pijakan. Gimana caranya? Jangan mencobai diri sendiri. Jangan punya keinginan. Sebab begitu kita punya keinginan, itulah ruangan untuk iblis. Tadi masih ingat waktu orang selingkuh, kan enggak tiba-tiba kan? Sudah tahu punya istri, pakai kenalan-kenalan lagi. Dasar genit, pakai kenalan-kenalan lagi di lift. Nggak usah, ya, pakai kenalan. Itu artinya memberi ruangan pada iblis. Si iblis, wah, dibuka kos-kosan nih, ngekos dia di situ. Lama-lama dikuasailah manusia itu. Jangan dikasih kesempatan sedikit pun. Jangan dikasih kesempatan. Nanti dia makin lama makin ngelunjak. Kalau dia ngelunjak menguasai, habis tuan rumahnya diusir. Dia jadi tuan rumah. Jangan kasih topos, pijakan, kesempatan. Jangan dikasih kesempatan. Jangan dikasih ruangan untuk iblis. Ruangan ini apa? Keinginan. Pintu masuk iblis itu lewat keinginan manusia, bukan lewat yang lain. Kalau manusia masih punya keinginan, itulah yang akan akan dicobai oleh iblis. Lewat keinginan, Bapak Ibu. Keinginan kalau terus-terusan melahirkan dosa. Dosa terus-terusan melahirkan maut. Jadi kalau hari ini kita tahu kebenaran ini, pilihannya cuma satu. Mau buang keinginan apa enggak? Banyak orang yang kalau suruh buang keinginannya sulit. Misalnya orang merokok. Saya bilang, buang rokoknya. Harusnya dia begini dong. Siap Tuhan, kalau Tuhan yang suruh. Siap. Kan gitu ya. Ini enggak loh. Buang rokoknya. Enak dia ngomong buang. Pahit mulutku kalau enggak ngerokok. Susah bener gitu disuruh buang ke sesuatu yang jelek. Ini baru rokok loh, belum yang lain-lain loh. Baru rokok aja udah sulit.
Katanya aminnya kencang di gereja. Mestinya kan siap Tuhan. Ayo jangan toleh-toleh kiri kanan. Pasang kacamata kuda. Kamu kan sudah punya istri. Siap Tuhan. Amin enggak ya? Aminnya pelan bener. Amin ya Bapak Ibu ya. Siap Tuhan. Mestinya begitu. Jangan entah dulu pikir-pikir dulu. Ya udah jelas-jelas jelek dipikir-pikir lagi. Ini ya. Jangan buat kesempatan. Jangan buka celah. Nah ini bagus nih. Jangan buka celah pada iblis. Meskipun celah itu kecil, nanti dia meleset masuk. Akhirnya menguasai. Jangan buka celah. Banyak orang jatuh karena itu. Pelan-pelan. Pacaran, gak apa-apa. Pulang jam 9 gak apa-apa. Besok-besok jam 10. Besok-besok jam 11. Nambah terus. Ini dia membuka celah. Jangan pernah buka celah. Yang korupsi juga gitu. Gak ada hari ini ngelamar kerjaan masuk langsung korupsi. Gak ada. Pasti pelan-pelan dia. Dia lihat peluang pelan-pelan. Akhirnya bablas ya. Kejatuhan manusia gak tiba-tiba. Dimulai dari keinginan. Segala keinginannya. Keinginan yang dibuahi terus-menerus. Jadi jangan pasang pijakan untuk iblis. Jangan kasih kesempatan. Dibaca Roma 6 ayat 13 sekali lagi. Roma 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yes, senjata kebenaran. Bapak Ibu lihat ke sini, fokus. Kita mesti lihat gambar besarnya. Di babak terakhir ini, kita ada di mana? Yang jelas ada Bapa di surga. Ada siapa lagi? Ada Tuhan Yesus. Benar ya? Kita di bumi. Di bumi ada siapa? Kita disertai Roh Kudus. Lalu ada siapa lagi? Setan atau iblis. Ada siapa lagi? Roh-roh jahat. Ada siapa lagi? Ada malaikat Tuhan. Benar? Oke. Kita punya apa? Kita sudah ditebus. Kita punya Injil. Kita ditemani Roh Kudus. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Ini gambar besarnya. Jadi kita sebenarnya sedang seperti ini. Kita mau lawan si iblis. Kita punya kekuatan. Kekuatan kita apa? Sudah dimaafkan sama Tuhan. Sudah diampuni dosanya. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Punya Injil kebenaran yang mengubah mindset. Disertai Tuhan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Pasti menang lawan iblis. Karena kita dijadikan umat pemenang. Makanya kalau kita dijadikan kita umat pemenang, amin, amin. Maka harus benar-benar menang. Jangan bilang sudah menang, harus benar-benar menang. Ini gambar besarnya. Kalau kita mengerti gambar besar ini, jangan ribut soal hal-hal kecil. Banyak orang ributin hal-hal kecil. Kalau suami istri ribut biasanya soal apa tuh? Apa soal antar negara? Perjanjian politik? Kan enggak. Kadang-kadang hal-hal kecil. Udah lupakan. Hal-hal kecil lupakan. Kita lagi fokus gambar besar nih. Kalau orang pikirannya luas, dia enggak akan ribut hal-hal kecil. Kalau hal-hal, kalau orang masih selingkuh, dia enggak tahu gambar besar ini. Hari gini masih selingkuh. Hari gini masih korupsi.
Hari gini masih matre. Hari gini masih pelit. Pelitnya minta ampun. Gimana mau menghadap Tuhan? Bagaimana berani ngaku anak Tuhan? Bagaimana bisa dipakai Tuhan sebagai alat kebenaran? Gak bisa, susah, pelit, masih memiliki dirinya sendiri. Buang semua itu keinginan, buang semua hasrat pribadi, buang semuanya supaya bisa belajar yang baru. Sebab kalau mangkok hati kita masih penuh dengan keinginan, gak bisa belajar yang baru, gak bisa diisi kebenaran. Harus dikosongkan dulu, baru jadi muridku kata Tuhan. Baru bisa diisi kebenaran. Masalahnya adalah mangkok jiwa kita itu tidak punya dasar. Jadi diisi berapapun gak pernah penuh. Makanya gak ada orang yang puas dengan segala keinginannya. Gak ada. Orang yang kaya tetap pengen lebih kaya. Pengen lebih kaya, udah terkenal masih kurang. Apa saja kurang. Gak ada yang puas, mangkok hatinya itu gak ada yang puas. Makanya mesti dikosongkan, percuma. Gak ada gunanya semua itu. Kosongkan, diisi dengan pikirannya Tuhan. Jangan cuma dikosongkan, berkali-kali saya ngomong soal itu ya. Kalau mangkok jiwa kita dikosongkan, kalau mangkok jiwa kita dikosongkan, jangan dibiarkan kosong. Kalau agama tertentu kan kosongkan keinginan, udah biarin kosong. Kalau Kristen tidak, kosongkan lalu isi dengan yang dari Tuhan. Isi dengan yang dari Tuhan. Ada amin gak? Amin ya. Ini luar biasa loh. Cuma orang banyak yang tidak mau berubah. Pilihannya cuma satu. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau gak mau berubah, kamu binasa. Kalau berubah, selamat. Berubah atau binasa. Pilihannya cuma itu. Berkali-kali kalau di gereja, khotbahnya sebenarnya bisa berbagai macam topiknya. Tapi intinya balik ke situ. Hari ini babak terakhir kita memenangkan pertandingan ini. Gambar ini diingat-ingat. Nanti diperhatikan, iya ya, aku sedang berperang. Iya ya, Tuhan kasih eksosia, kasih fasilitas untuk menang. Ini kan fasilitas dari Tuhan nih. Lawanku si ini. Aku harus menang karena aku umat pemenang. Aku gak mau ribut hal-hal kecil. Gak mau ribut hal-hal kecil mulai hari ini. Jadi kalau punya mertua yang cerewet, ya udah diem aja. Udah gak usah ribut-ribut, diem aja, biarin cerewet, biarin. Cuma cerewet tok kan gak masalah. Lawan kita ini loh, bukan mertua kita. Jadi kalau ada saudara kita yang pelit, ya udah biarin aja. Bukan musuh. Dia cuma belum ngerti kebenaran. Kalau kita ketemu orang yang selingkuh, jangan dihakimi. Ingatkan dia, berhenti ya. Jangan diterusin, kamu sama jadi senjatanya iblis. Berhenti, kata Tuhan. Mulai sekarang tobat supaya jadi senjatanya Tuhan. Sebagai alat di tangan Tuhan. Nah mestinya begitu. Ada amin gak ya? Makanya lagu di Rehoboth, lagu yang itu lagi. C ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Harus dikosongkan bejana itu. Gak ada cara lain. Harus dikosongkan supaya bisa diisi dengan yang baru. Dikosongkan dari apa? Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tapi jangan dibiarkan kosong. Diisi dengan yang baru, yang dari surga. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci.
agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Supaya dikosongkan, supaya bisa diisi dengan gairah surgawi. Supaya kita mengerti harta kita satu-satunya Tuhan. Sehingga suatu hari kalau sudah waktunya kita pulang, tapi jangan buru-buru mati. Kalau sudah waktunya boleh. Kalau sudah waktunya barulah saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku menghadap wajah-Mu. Kan begitu ya mestinya ya. Mestinya sebagai anak Tuhan itu kita seneng banget, happy banget gitu. Kalau sampai kita murung ada sesuatu yang gak benar. Kita punya segala hal yang dibutuhkan sebagai umat pemenang. Katakan amin. Aku mau jadi alat di tangan Tuhan, senjata kebenaran. Aku gak mau jadi sandungan. Aku mau jadi dipakai Tuhan. Luar biasa. Dulu aku salah Tuhan, ampuni aku. Aku dulu bikin salah, ampuni aku. Mulai sekarang ku arahkan hidupku untuk jadi senjatanya Tuhan. Untuk jadi teladan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadi agen-agen pengubah. Semua orang yang dekat aku merasa dekat dengan Tuhan. Semua orang yang melihat perbuatanku, melihat kasihnya Tuhan. Itu baru hebat. Tuh, tapi Pak, aku punya masalah ekonomi. Kerja. Tapi Pak, anakku gak bisa sekolah. Pinter tapi. Sini kita sekolahin. Ayo kurang apa lagi? Enak kan? Seneng loh hidup ini. Kalau kita ketemu saudara kita ya. Kita ini saudara loh di dalam Tuhan. Meskipun secara kandung tidak. Tapi dalam Tuhan saudara. Kalau kita saudara dalam Tuhan. Itu lebih hebat daripada saudara kandung. Percaya gak? Saudara kandung bisa jauh. Kadang hitung-hitungan karena dia kaya. Hitung-hitungan pelit banget sama kita. Tapi kalau saudara dalam Tuhan, kita gak ada hitungan. Enak gitu hidup. Ketemu di mall, kalau ada yang gak hafal ya, yang hafal duluan yang nyapa, ya kan? Jangan, wah dia gak hafal, sombong. Balik lagi nanti ceritanya. Tadi pikir saya sombong lagi. Jangan hitung-hitungan dah. Kasih kode aja, Pak, saya jemaat. Oh iya, nah baru saya sapa. Ya, gak ada deh. Pokoknya gak ada kesengajaan mau sombong, gak ada. Kalau wajahnya sombong ya minta maaf deh. Gak bermaksud sombong tapi. Ya, mulai hari ini kita fokuskan diri kita. Ini babak terakhir. Kalau gak Tuhan datang, kita mati duluan. Salah satu. Kalau Tuhan datang duluan itu akhir juga itu. Tapi kalau Tuhan belum datang, kita mati duluan itu juga akhir buat kita loh. Akhir itu. Jangan pernah bikin kos-kosan buat iblis. Hari ini ingat hal itu. Babak terakhir. Hari ini babak terakhir. Nanti pulang diingat-ingat. Babak terakhir. Babak terakhir itu masing-masing lawan iblis. Menang atau kalah? Harus menang. Umat pemenang harus menang. Kalau umat pemenang kalah bukan umat pemenang namanya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang aminnya kencang, harus menang. Gak boleh kalah. Jangan kalah hal-hal kecil sepele. Ditipu sama temannya, uang sedikit lupakan. Jangan gara-gara itu sakit hati, kalah kita namanya. Jangan kalah hal-hal kecil. Lupakan semua ya. Amin ya. Mangkoknya dikosongkan, ingat. Mangkok hatinya dikosongkan dari segala keinginan. Isi dengan gairah surgawi. Kerjakan semua seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kerjakan semuanya untuk Tuhan.
dan kita akan happy di dunia ini. Happy-nya bukan karena kaya loh, bukan. Happy-nya bukan karena sukses terkenal, bukan. Happy-nya kalau dalam teks Alkitab disebut shalom, damai sejahtera. Itulah damai sejahtera yang tidak masuk akal. Meskipun kita nggak kaya, nggak terkenal, bukan pejabat, tapi kita happy loh. Suami istri bisa happy. Karena satu pikiran. Bayangin kalau suaminya mau nolong orang, istrinya pelit. Waduh, bisa setengah mati loh hidup. Aduh, hidup tiap hari lihat lagi. Bangun tidur langsung lihat lagi. Tapi nggak sepikiran. Itu sengsara loh. Mulai sekarang Bapak Ibu, suami atau istri bertobat ya bareng-bareng. Biar sepikiran. Kalau sepikiran dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.